Halo Sobat Denvi, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama podcast pertama gua. Ini podcast yang dimana gua pertama kalinya gua datang bersama narasumber, dan dimana podcast ini bisa kayaknya banyak motivasi-motivasi buat anak-anak muda sekarang. Dan buat series podcast gua kali ini kayaknya gua belum tahu nih masalah seriesnya itu. Jadi mungkin kalian yang bisa tahu harus series apa bisa komen di bawah ini. Jadi selama podcast kali ini gue bakal cerita-cerita soal usaha-usaha, motivasi, kesuksesan yang mungkin yang bisa didapatkan di umur under 30 lah gitu. Dan kali ini gue bersama teman lama gue, Aulia Adspar Muharamsyah, yang biasa dipanggil Apang. Gue kenal dia dari SMP, gue SMP sama dia. SMA pun se-SMA, dan tapi gue nggak sekelas sama dia. Oke, gimana? Sehat, Kang Yuki? Sehat, alhamdulillah. Keren ini. Gue dengar nih sekarang katanya udah ini nih makin terkenal, makin melejit nih. Enggak juga. Kok enggak sih? Maksudnya kan ada tuh katanya di berita-berita, gue liat di Instagram katanya pemuda dengan pemuda dengan pembudidaya lobster air tawar pertama di Kerawang. Ya, di Kerawang atau gitu. Jawa Barat apa di Indonesia nih? Ya, mungkin di Karawang paling ya. Di Kerawang lah ya. Gua kalau saya tawar kan emang udah udah luas lah ya saya tawar. Cuma di Karawang mungkin ya Allah mungkin kasih rezeki lah buat gua, akhirnya ya alhamdulillah sampai saat ini. Tapi yang kalau kalian pengen tahu, yang gua kenal tuh Apang nih dari dulu tuh, setahu gua dia main musik. Terus gua tahu dia jurusan kuliahnya itu apa, dan sekarang gua nggak ngerti lagi kenapa dia bisa menjadi pembudidaya lobster air tawar. Lu bayangin aja, jurusan apa, Bang? Ilmu pemerintahan. Hobi musik, tapi nyari cuan. Karena kalau di Primbon itu mungkin gua kerja cocoknya di air. Oh, cocok di air. Tapi bukan buaya darat berarti ini berarti. Oh, bukan. Gua sambil ngerokok enggak apa ya? Oh, boleh. Boleh loh. Gua udah gimmick doang sih sebenarnya, udah disiapin rokok. Jadi, coba gua mau tahu nih, Bang, soal apa sih yang budidaya lobster lu yang lagi rame sekarang nih? Apa namanya tuh apa? Mungkin bisa lu jelasin kepada audiens ya, pasti, di sana. Gimana ya, maksudnya lobster air tawar dengan pasti orang taunya tuh lobster air laut pasti kan. Ya, karena lobster air laut kan gede-gede gitu kan. Nah, gue pertamanya nggak tahu itu lobster air tawar itu apa. Gue tuh awalnya nggak tahu. Akhirnya gue cari-cari di internet, googling lah ya, terus ke YouTube segala macam, ternyata ada lobster air tawar. Gitu. Akhirnya, jadi berarti lu nih bukan dari orang tua sebagai pembudidaya atau flashback latar belakang. Oh, latar belakang. Coba gue pengen tahu nih latar belakang kenapa kok lu nih bisa terjun ke dalam budidaya lobster ini nih. Umur lu berapa sih, sorry? Sekarang berarti gue 25. 25, lu bayangin bisa budidaya lobster air tawar pertama di Kerawang. Awalnya tuh emang almarhum bokap sih. Almarhum bokap juga perikanan sih. Oh. Dia itu budidaya ikan lele, patin, ikan lah gitu kan. Nah, gue tuh pengen ngikutin. Awalnya sih emang gengsi ya, pasti ya. Yang namanya orang pasti gengsi lah. Apalagi ya. Anak muda kan, petani, budidaya lah ya, petani, ternak kan kayak gitu-gitu. Cuma setelah dipikir-pikir, yang namanya cari uang kan, apapun bisa dilakukan kan, yang penting halal kan. Jadi intinya tuh awalnya gue diskusi sama teman gue. Teman gue juga banyak yang usaha lah, wira swasta gitu. Akhirnya gue ngopi bareng, diskusi bareng. Gue bilang ke teman gue tuh, kakak tingkat lah, Mas, gue pengen usaha tapi gue nggak mau ikan, gue punya lahan gini bekas almarhum bokap. Apa ya? Nah, teman gue tuh nawarin lobster air tawar. Oh, jadi temen lu nih udah mulai duluan juga. Temen gue belum mulai. Oh, belum mulai. Cuma dia menyarankan lah. Oh, menyarankan. Gitu. Mungkin dia pengen mulai, cuman belum mau mulai. Jadinya mungkin ya ngajak dulu. Ya. Oke. Kira gue cari di Google, gue cari segala macam, Google, YouTube segala macam, ternyata ada dan fantastis. Harganya luar biasa.
untuk dijual lagi. Untuk dijual ya intinya berpotensi lah. Berpotensi. Oh. Iya sangat berpotensi lah. Terus Gak lama itu tahun 2020 kalau nggak berarti apa namanya? Lu budidaya lobster air tawar nih mulai tahun berapa nih? 2019 akhir 2020 awal. Oh, berarti baru 3 tahunan berarti ya? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun berarti. 3 tahun kurang lebih. Nah, mungkin karena emang intinya lobster air tawar itu hal yang jarang orang ketahui, makanya gampang viralnya mungkin gitu kali ya. Betul. Kayaknya soalnya yang gue tahu nih dia Apang ini banyak di berita-berita media-media yang udah memposting dia gitu. Ngomong-ngomong apa sih nama tempat Latas Farm. Latas Farm. Latas Farm. Ada singkatan? Latas Farm itu lat yaitu lobster air tawar. AZ itu nama gua. Oh, berarti latnya itu lobster air tawar, AZ-nya tuh Aulia Azfar. Oh, Latas Farm. Oh, benar. Oke. Berarti 2019 sampai 2022 ini masih jalan berarti kan? Alhamdulillah sampai sekarang dan ya seterusnya. Harus. Dan itu harus bisa memotivasi teman-teman kita kan. Intinya gue pengen ngemotivasi. Terus yang gue pengen tanya ini kan, lu nih udah banyak di media-media, kayaknya perlu ditampilin kayaknya. Apa ada di media nih? Ada, ya ada. Coba dulu kali boleh ditampilin dulu di media, mungkin ada di berita gitu. Apa nih keywordnya kita harus nyari? Nama gue aja. Oh, nama Aulia Azfar Muharamsyah. Nah di bawah banyak. Oh ini yang di Detik. Ini Detik. Iya. Terus yang di Detik nih, yang lobster air tawar ini. Coba mungkin bisa diklik yang ini. Dan gue tahu kayaknya tuh gue pernah lihat di Instagram tuh, kayaknya di Instagram lu sendiri kayaknya nggak cuma Detik doang ya. Iya, banyak juga kan ada beberapa media-media lokal, maksudnya media nasional. Kurang lebih. Oh, ini kok lu masih botak Bang di sini Bang? Botak dulu, gue botak. Sekarang gue pengen gondrong lagi. Jadi tempat Latas nih ini ya Bang ya? Iya, ini tempat. Coba bisa scroll ke bawah, duh, tempat budidayanya nih. Kita sambil lihat-lihat di sini. Oh, naik aja kita mau lihat gambarnya aja. Pengen lihat botaknya Apang aja. Gua di sini. Nah, berarti ini tempatnya nih. Iya, ini budidayanya. Budidaya lobsternya ini. Lu ngapain sampai buka dulu? Gua nggak mau beli mobil ini. Oke. Nah, terus yang gua pengen tahu nih, lu kan buka Latas Farm ini mungkin kan banyak resiko dari awal. Terus mungkin apa di resiko ini lu dari awal apakah ada nggak sih di tahun pertama lobster nih anjir banyak mati nih gua, terus udahlah gua nggak lanjut lagi lah, ada kepikiran sampai gitu nggak sih? Ada sempat berpikir begitu, tapi intinya resiko itu harus kita ambil karena kalau nggak kita ambil kita nggak bakal bisa berkembang kan ke depannya itu. Jadi intinya yang namanya kegagalan itu pasti ada di tengah-tengah tuh. Gua pertama kali terjun itu ribuan ekor mati, gua udah ngalamin semuanya, udah ngalamin. Sempat gua ini mati terus sampai akhirnya putus asa lah istilahnya gitu. Karena gue inget terus nih bokap nih. Bokap gue kan budidaya ikan gitu kan. Jadi ya termotivasi lah gitu. Setiap nginget bokap tuh pasti selalu termotivasi lah. Akhirnya ya alhamdulillah lah sampai sekarang masih bisa berlanjut. Berarti lu tahu nih cara tips and tricksnya untuk lobster air tawar nih biar selalu aman nih sampai sekarang nih. Dan lu sekarang apakah lu ada apa namanya, bukan anak buah ya, apa namanya, orang-orang yang pengen gitu ngebuka budidaya lobster banyak? Kita ngebuka mitra kurang lebih 120 mitra di Jawa Barat. Mitra nih dalam bentuk apa, restoran kah atau jadi, orang nih pengen ikut budidaya? Ya jadi beda, kalau mitra itu restoran beda lagi. Oh beda lagi. Jadi kalau mitra itu misalkan lu nih pengen coba budidaya lobster, lu beli jadi gua nih indukannya nih. Nah nanti ada ibarat bukan kontrak kerja ya, jadi kemitraan lah. Jadi kemitraan itu ketika lu nanti ke depannya panen, misalnya berapa panen lah istilahnya, lu gua tampung kayak pengapul lah gitu lah istilahnya. Jadi gua menampung pasar kembali. Oh, misalkan, jadi lu beli punya dia gitu? Iya, gua beli lagi ke dia gitu, buat disuplai ke beberapa restoran. Oh berarti sekarang nih, nah berarti ada beberapa target lobster yang lu nih dilempar kemana aja berarti? Ada pasti ke restoran udah masuk. Intinya gue pengen ekspor sih. Kayaknya tadi lu bilang ekspor ya? Mungkin itu cita-cita lu mungkin bisa ekspor. Cita-cita gue karena gue punya link di beberapa negara, khususnya Cina ya. Cina itu kebutuhannya
karena seafood ya mereka Iya, tuh. ini emang lobster air tawar tuh Chinese food. Oh. Jadi rendah kolesterol. Beda sama laut. Iya, kalau laut kan jelas kolesterolnya tinggi ya. Nah, kalau lobster air tawar rendah kolesterol, tapi ukurannya memang tidak bisa lebih besar dari lobster laut. Berarti maksimal berapa senti itu? Maksimal 25 cm, 30 lah, 30 cm lumayan besar sih, cuma agak 30 lama senti juga ya buat lumayan tuh. Iya. Berarti karena lu bilang lebih lama, penasaran gua. Dari bibit lobster pasti ada tuh kan? Iya. Dari bibit kan kayak ikan-ikan tuh kan kecil-kecilan. Dari bibit sampai lu ukuran 30 cm itu berapa lama kira-kira, Bang? Bisa setahun lebih lah. Berarti kan kalau misalnya setahun lebih, cara itu buat misalnya dibuat konsumsi itu lama dong, Bang, kalau kayak gitu. Cuma kan ada standar. Standar konsumsi ada nih berarti. Itu 5 inci. 5 inci kurang lebih itu 7 bulan lah. 6 sampai 7 bulan. Oh, 5 inci itu berarti sekitar berapa 6 senti sampai itu? 7 bulan. Nah, kalau 5 senti berapa dulu anjir? 5 inci. 5 inci. 5 inci bukan 10 senti. Setahu lah, 1 Bun. inci itu 2,4 cm. Berarti 10-an lah. 10-11 lah. Oh. Itu rata-rata standar tuh. Nah, kalau ekspor tuh memang permintaannya di ukuran yang jumbo itu. Yang tadi itu, tapi kan itu lama, Bang. Emang lama. 1 tahun. Nah. Tapi lu ada tuh. Maksudnya apa dipilah, dibagi Ada, tuh cuma nggak kontinuitas, nggak tiap ini tuh. Misalkan panennya 1 ton 2 ton gitu, enggak. Paling dari setiap panen itu nggak rata lah istilahnya gitu. Ada yang 5 inci, ada yang 6 inci, nggak rata gitu lah. Cuma emang standarnya itu standar awal buat dikonsumsi 5 inci. Itu yang lebih. Anjir, gua ngerokok mulu, Poy. Ada yang ini nggak nih, Poy? Udah mulai pahang gua, Poy, kalau ngerokok doang anjir. Minta minum gitu gua. Apa kek? Ada, Bang, kopi mau, Bang? Kopi mah, kopi apaan? Tumben-tumbenan lu ngasih gua kopi. Wah, nih. Kopi enak Apa nih? Enak ini. Daynet kopi. Ini Daynet kopi. Mungkin lu bisa ke sana tuh. Oh, di sini Daynet Kopi nih. Daynet kopi. Ada kata-kata tulisan di belakangnya lagi apa tuh? Nggak ada kata-kata manis karena hidup ini udah cukup pahit. Enjoy it. Ngeri kali ya. Ngeri kali. Nih, Daynet kayaknya kopi. gua coba enak kali. Boleh, gue juga mau coba. Haus gue juga. Ini buatan siapa nih kalau gue pengen tahu nih? Jadi barista gue kayaknya. Oh, barista. Iya, ada Apoy kayaknya nih. Apoy kayaknya jago bikin kopi. Dia lulusan barista bukan? Wah, gila enak banget ini. Soft ya, gila. Kopinya asik juga nih. Ya, mungkin buat kalian next nih. Poy, ini dijual apa enggak nih buat teman-teman audiens nanti ini? Dijual dong. Dijual. Oh, berarti tapi udah rilis belum? Coming soon. Ini spoiler ini. Oh, spoiler. Berarti ini belum rilis. Jadi buat kalian nanti yang mau kalian kopi di daerah Kerawang, kalian bisa cek Daynet Kopi. Ajib sih ini bener. Asli Nggak bohong gua. kopi. Nah kan kalau gini enak gua ngerokok sambil ngopi. Oh, jadi enjoy Jadi kita ngejawab. ngobrol ngejawabnya enak gitu. Dari tadi nggak ada Ini kok gue nggak jadi ada pengen minum. gue jadi pengen ngopi terus ini kalau Iya, kayak gini. aduh, Udah kayak asik minum banget. air putih. Iya. Ini botolnya kayak minum apa gitu ya. Ini kalau dijual kira-kira berapa nih? Wah ini Belum tahu apa? nantilah kita tunggu tanggal rilisnya nih. Bisa gue borong nih nanti. Wah gitu dong. Buat di latas nih. Wah, bisa lah nanti kita joinan Latas X Daynet Kopi by Daynet Pro. Asik. Jadi oke, kita lanjut lagi nih Bang, kita ke obrolan yang tadi. Tapi tadi kan ngebahas ekspor tuh kan beberapa konsumsi tuh dari mulai 5 inci sampai kalau yang buat ekspor tuh 30 sentian karena peminatnya tuh pengen yang besar. Ya kalau buat ekspor 7 8 inci lah minimal. Tapi tips cara budidaya lobsternya tuh lu ajarin juga tuh kepada mitra-mitra lu. Pasti gue ajar, gue bimbing, gue edukasi dari nol lah ya sampai benar-benar bisa. Intinya kalau kita budidaya perikanan atau ikan atau apa gitu, yang kita pelihara sebenarnya bukan hewannya sih, tapi airnya. Oh, jadi lobster nih yang penting tuh air. Iya betul, karena kalau kita pelihara airnya itu bersih, airnya itu subur, otomatis hewan yang ada di organisme air tawar yang ada di dalam airnya itu bakal sehat gitu. Oh, berarti lu setiap itu selalu kuras, Iya, selalu ganti harus air. Cek pH-nya, terus cek suhunya segala macem. Intinya emang kita yang harus dirawat tuh sebenarnya airnya gitu. Berarti kalau sebelum-sebelumnya nih karena banyak lobster mati itu karena emang kurang dirawatnya karena air. kurang dirawat airnya gitu. Oh, lumayan ini juga ya, apa namanya? Ribet nggak sih menurut lu kalau Sih enggak sebenarnya, karena awam aja sih awal. Kalau udah ngerti mah gampang. Oh, Enggak begitu sulit. nggak jadi sulit ya? Enggak begitu sulit.
apalagi yang harus gue tanya? Karena banyak banget yang ada dalam pikiran gue ini buat bertanya. Karena menurut gue budidaya lobster anak muda gitu kan, kok bisa gitu sampai masa gue harus nanya ini berapa penghasilan lu tiap bulan kan gitu. Kayaknya ini tuh udah makanya sampai masuk tadi di Detik tuh, di detik.com apa detik apa tuh lah, Detik News tuh. Mungkin kayaknya emang wah luar biasa. Tapi emang tiap bulan nih tiap sekarang. Tapi lu mulai kapan sih diliput-liput kayak gitu, Bang? Kok kayaknya 2020 bulan Agustus, Juni Agustus itu ada dari televisi swasta. Ada 3 TV swasta nggak sebutin aja. nggak apa-apa, sebutin aja. SCTV, Indosiar, sama Transcorp, Trans TV. Oh berarti ada nih, berarti di YouTube nih kalau misalnya audiens nih mau lihat Iya. apa tentang budidaya lobster air tawar di Kerawang, mungkin bisa tuh lihat ada di SCTV, Iya. di Indosiar tuh ada berarti. Oh itu parah sih, booming banget. Sampai HP gue error nih. Gue itu waktu itu ngecek HP itu yang nelpon gue itu lebih dari 300 nomor. 300 apa 400 pokoknya sampai HP gue nggak bisa di Sampai 300 nomor. Iya itu semenjak waktu gue masuk TV itu pertama tuh. Sampai wah HP gue ngeheng lah. Itu dari media nasional atau Itu dari SCTV daerah Indosiar gitu? Oh. SCTV Indosiar oke itu yang ini. Oh gila sih HP sampai ya nggak bisa gerak gue ngeheng gitu. Oh, gila. Berarti emang Latas nih emang bisa membawa magic nih kalau menurut gua. Kenapa sampai orang nih bisa bener-bener kenapa sih ini ada apa sih di Latas gitu? Tapi waktu itu gue nggak tahu kalau gue tuh masuk berita gitu. Oh, enggak diliput berarti belum diliput Udah masuk. diliput, cuma gue nggak tahu Bakal dimasukin ke berita. tembus ke ini. Berita nasional. Gue juga nggak tahu awalnya itu wartawan bawa handycam nanya-nanya gitu kan. Video-video udah beres, yang ngopi lah gitu kan. Oh, berarti lu tuh nggak tahu itu dari Nggak tahu, SCTV, asli. Gua Indosiar itu tuh nggak tahu gue nggak tahu itu. Intinya gue bakal diliput gitu, gue nggak tahu sama sekali tuh. Besoknya itu HP gue kok rame, kenapa ini kan gini HP, terus nelpon banyak nelpon itu sampai nggak bisa di apa ya namanya, nggak bisa dipencet lah istilahnya tuh. HP itu nggak bisa, ya gue nggak tahu itu banyak yang telepon karena apa gitu, gue nggak tahu. Akhirnya temen gue kan ya nyamper ke gue, Pak lu masuk TV gitu. Wah gila, pantesan itu gue kan. Oh pantesan yang rame itu di HP gue ya itu, gue masuk berita mungkin. Berarti itu 2000 berapa? 2020. 2020. Wah gila, 2020. sampai macet. Gue masuk buka macet dalam artian di Latas itu penuhnya luar biasa. Sampai luar biasa banget penuhnya. Tapi yang tadi gue bilang tuh mitra. Nah kan kita sambung lagi soal mitra tadi kan, tadi berita kita udah jelasin. Berarti lu tuh booming emang rame tuh karena tadi media-media nasional ini udah masuk. Makanya lu tuh banyak didatengin sama media-media lain dan ingin bertanya soal Latas nih ya. Dari situ gak lama banyak wartawan jurnalis lah yang datang buat ngeliput gua lah istilahnya. Lokal, terus ya ada yang dari Detik juga, Fakta juga ada. Tapi nah sekarang gua pengen tahu, Poy, lu ada kepengen gak nih Poy buat buka budidaya lobster? Nah kan misalnya si Apo ini nggak orang awam nih. Iya. Dia bisa nggak nih sebagai orang awam gitu kan, banyak nih kan, mungkin lu mengkampanyekan kalau anak muda nih bisa berbudidaya lobster, bisa bertani, bisa berternak dan jangan malu mungkin ya. Nah, apakah bisa nggak nih si anak-anak muda ini yang awam akan hal tersebut membuka budidaya lobster Bisa tersebut? dong pasti. Intinya gue emang pengen, prinsip gue atau cita-cita gue ke depannya pengen ngebuat anak muda itu yang budidaya gitu. Karena kan orang berpikir bahwa yang sebagai peternak, pembudidaya ikan apapun itulah pasti kalangan orang-orang tua ya. Ya kan biasanya tuh tani, peternak Ya, tuh kan orang tua kan yang pensiun jadi terjun ke dunia perikanan gitu. Nah, gue tuh pengen ngubah bahwasannya anak muda yang gerak di situ tuh. Karena anak muda itu kan ide dan gagasannya intinya lebih kreatif lah ya, lebih bernyawa, lebih oke lah, walaupun yang tua itu memiliki pengalaman yang cukup besar gitu. Cuma kan nggak ada salahnya yang anak muda yang ikut terjun langsung. Oh berarti bisa lu Poy kalau mau buka budidaya lobster. Mau lah gua kalau diajarin mau nggak apa-apa. Bisa, tapi awalnya lu harus dicapit dulu. Gak apa-apa, udel gua yang penting gak dicapit sih ya. Tapi emang sakit itu capitan lobster kecil itu. Kan lobsternya cuma berapa inch itu? Bengkak, berdarah, gua udah pernah. Lumayan lah. Capitnya kan kecil. Iya makanya itu kan. Yang kecil kan ukurannya kecil, kalau yang ukurannya gede ya lebih gede lagi gitu.
Lu minat gak tuh? Mau dicapit gak lu? Biar nggak dicapit tuh gimana? Gue kudu pakai sarung Nggak tangan. bisa, harus dicapit dulu. Kok bisa gitu bang? Karena kalau misalkan kita udah dicapit, otomatis nanti kita bisa deket dengan lobster. Berarti habis dicapit nih lobster udah tahu nih berarti. Wah ini orang udah dicapit nih, udah berarti udah boleh megang gua. Apa gitu bang? Kurang afdol, kurang oke kalau misalkan lu masih pakai pengaman mah. Oh, lu jangan pakai Pengaman pengaman masih boy. kurang oke gitu. Jadi harus pakai bener-bener pengaman ya, yuk. bisa gitu kan. Anjir gue kudu kenalan dulu sama Lu pacaran aja pasti ada yang namanya sakit hati kan. Itu kan adaptasi kan. Iya. Nah, ya, sama kayak budidaya lobster gitu. Berarti Lu dia- dicapit dulu biar bisa beradaptasi dengan lobster. Nah, point of view malam ini lu harus bisa Dicapit dulu. capit dulu. Ya kalau cuannya oke nggak apa-apa bang. Oke, Bang. Berarti bisa nih apa Bisa dong. teman-teman gua kalau misalnya emang mau budidaya lobster. Nah, Nah, malah gua dukung. terus gua mau tanya, apakah di budidaya lobster nih kan misalnya teman gua nggak punya lahan misalnya kan bang, nggak punya lahan misalnya tuh, apakah dia bisa gitu bang? Bisa sebenarnya budidaya lobster itu nggak perlu memiliki lahan yang cukup luas lah. Pekarangan rumah juga bisa. Kadang mitra gua kasih kolam yang tingkat. Jadi pakai baja ringan gitu. Misalkan ukuran segini lah misalnya. Ini ukuran berapa ya? 1 meter kali lah. Ditingkatin gitu. Ditingkatin gitu. Diperundak. Jadi kan berundak banyak kan gitu. sekarang. Ya itu bisa jadi. Oh jadi walaupun kita kayak misalnya cuma halaman rumahnya berapa kali berapa meter, Iya, pekarangan rumah udah pasti bisa. Jadi berarti masih bisa. memanfaatkan lahan yang Kosong. kita produktifkan lah di lahan yang kosong itu. berarti nggak perlu kayak lu tadi perlu. satu misalnya satu tanah kosong lu buat itu nggak perlu. Nggak perlu gitu. Karena kan intinya gua ngerangkul juga lah. Jadi pembudidaya yang kecil pun bisa buat budidaya dan bisa mendapatkan hasil dari budidaya lobster tawar itu. Karena kan gua rangkulan kayak misalkan gua harus ngirim ke resto ini sekian kilo. Gua nggak bakal sanggup buat ngirim ke beberapa resto kalau tanpa ada mitra-mitra gua di belakang gitu. Oh jadi mitra-mitra lu ini emang bisa mensupport, saling Ya, mensupport lah ya saling support kalian bisa. ini ya mungkin. Misalnya per mitra itu 10 kilo per bulannya. Gua ada 80 kilo 80 orang. Kali 10 kilo berapa? 800 kilo. 800 kilo, per bulan. 8 Nah, kintal, lumayan. Kintal segitu. Makanya gunanya mitra gitu. Berarti bisa kalau misalnya lu di rumah tuh samping Dynet Pro bisa tuh samping studio. Yang penting ada lahan kosong. Ada yang penting ada lahan kosong. Nggak begitu besar lah. Iya, jadi kita besok mau ini budidaya, nggak ngonten lagi. Atau enggak lu kan punya kamar nih. Hah? Di kamar? Ada kamar kan? Emang bisa di Bisa, lu nggak usah tidur. Jadi kasur itu buat kasih lobster. Iya ada, lo nggak percaya lo ya. Ada gue pernah ngeliput, maksudnya gue juga punya akun YouTube lah, Natas Farm itu ada yang tadinya itu dia usaha kos-kosan. Dia itu udah berapa kamar ya? 8 kalau nggak salah 8 apa 5. Dari 8 sampai 5 kamar kosan itu anak kosannya diusir semua. Jadi budidaya lobster itu. Ada bener, gak bohong. Berarti intinya gini, berarti itu duit bulanan kontrakan lebih kecil dibanding budidaya lobster. Berarti lu tahu sendiri kan budidaya lobster tiap bulannya bisa lebih besar dari harga itu kontrakan. Ada serius, gue gak bohong. tidur di teras gua. Laki-laki gini lah. Lu mau ada yang mau ditanyain gak lu kalau mau buka lobster atau apa gitu, lu mau nanyain? Agak itu aja, kasih makannya gimana kalau itu? Kasih makan mah gampang, lobster mah nggak perlu. Kalau ikan jelas kita harus Kasih pelet ya, bener sih. komersil kan, pelet. Pelet. Kalau lobster itu kan ada pakan apa namanya? Pakan hewani, nabati. Kalau hewani itu kayak cacing, kayak ya kayak cacing-cacingan gitu, kayak daging-daging ikan yang mati lah misalnya. Itu bisa dikasih pakan lobster. Terus kalau nabati itu kayak semacam toge, jagung, kentang, itu juga bisa. Nah, kalau lobster itu kasih pakannya itu nggak terlalu banyak. Lobster itu makannya itu 3% dari berat tubuhnya. Jadi benar-benar, misalkan contoh lah, kita punya kolam 3x3, itu jumlah lobsternya itu kurang lebih bibit lah misalnya. Bibit itu 3x3 itu kemarin di Latas itu ada sekitar 3.000 sampai 4.000 ekor dari 3x3 itu. 3.000 ekor. Dia cuman gua kasih makanan itu pelet, tutup botol kayak gini lah, misalkan tutup botol gini. Gue cuma ngasih 10 segini dong nih, 10 gue tebarin aja dari 4.000 itu. Berarti sebenarnya kalau buat apa ngasih makan dan buat apa ya bahasa operasionalnya ini nggak gede berarti. Nggak gede. Yang penting tadi itu ya apa, Iya. air ini yang harus Air itu yang penting. Oh. Oke. Beda jauh lah sama ikan pokoknya mah.
Kalau ikan jelas ya kita Kan kalau ikan kan harus nebar 1 kilo buar banyak kan. Maksud gue bukan berarti harus budidaya lobster ya, maksudnya perbandingan lah dibandingin ikan dengan lobster air tawar. Ini mah sharing edukasi lah istilahnya. Kalau lobster itu nggak sama dengan ikan lah, cara kasih pakannya gitu lebih simpel dan lebih hemat lah istilahnya kalau lobster air tawar. Tapi boleh kita kasih banyak, mati nggak tuh Nah lobster? kalau kita terlalu kasih pakan banyak malah mati si lobster karena si air itu balik lagi ke berubah jadi amoniak nantinya tuh. Si air itu jadi racun. Kayak misalkan kita makan makanan yang udah lama kita makan kan jadi racun basi lah istilahnya. Nah sama dengan lobster, jadi kita harus kasih pakan lobster tuh benar-benar sesuai dengan porsinya gitu, nggak bisa nggak boleh terlalu banyak dan nggak boleh terlalu dikit. Kalau terlalu dikit biasanya kanibal nih. Bentar, lobster punya capit, makan lobster lagi. Iya makan lobster lagi. Lobster makan lobster, kan keras ya Pak ya? Kanibal itu. Woi makan itu yang gue bilang tadi, capitnya luar biasa kan. Sampai bengkak gua juga kalau Berarti tuh lobster bisa ngecapit lobster ini ngecapit lagi. bisa nyunat tuh. Capitnya juga. Apa yang belum disunat? Gak ada yang belum disunat gak? Pakai lobster. Berarti lu besok kalau punya budidaya lobster harus pakai celana bego. Dan sampai kagak. Jangan sekali-kalinya berenang Bon di kolam lobster Bon. Intinya lumayan lah, capitnya lumayan karena itu buat tempat dia berlindung juga gitu. Iya sih, kan apa bahasanya mungkin dia untuk menjaga diri anjas, menjaga diri Nah, dari di kolam kejahatan dalam dunia. Ada shelter di dalam kolamnya tuh. Shelter bus Shelter gitu. bukan, shelter itu tempat berlindung lah. Kayak paralon gitu loh. Bulat-bulat. Jadi si lobster itu dia Ngumpet di situ biar nggak ada ancaman lah dari si lobster lain, karena kan yang tadi sifatnya kanibal juga. Kalau kekurangan pakan dia pasti berlindungnya di shelter itu. Berarti di kolam itu isinya paralon-paralon kosong. Ya, jadi di dalam kolam itu komponennya ada lobster, air bersih kan, aerator itu disalpot oksigen atau oksigen terlarut, kayak filterasi lah, gelembung-gelembung gitu. Kalau di alam kan ibaratnya air terjun kan ke bawah itu ke air itu kan lubuk-lubuk gitu, itu kan menghasilkan oksigen. Nah, berarti lobster ini sama juga kayak ikan-ikan hias juga ya, maksudnya dia butuh oksigen juga dalam air oksigen, ya. Nah, kalau di budidaya lobster karena kita budidaya jadi otomatis kita harus punya aerator atau enggak filterasi lah, bikin filterasi gitu. Kayak budidaya ikan koi lah. Iya, ikan koi kan kayak gitu setahu gitu, gua. beda jauh lah Jadi dia harus air bersih juga, filternya harus bagus, aeratornya juga harus ini, ada gelembung-gelembungnya juga. Nah, nanti kalau udah semuanya bagus, dia bakal ada yang namanya fase molting. Apa tuh? Molting itu fase dimana si lobster itu makin besar cakangnya. Kayak ular tuh ganti kulit gitu kan, dia semakin membesar kan. Sama lobster juga. Ganti kulit juga dia. Jadi semakin banyak molting otomatis air bagus dan si lobster sehat, jadi otomatis lobster makin besar gitu. Cepat panen tuh kalau gitu. Karena intinya budidaya itu yang kita jaga dan kita rawat itu air sebenarnya. Gitu Bukan boy. si lobsternya intinya. Jaga air boy. Airnya lu jagain gitu. Dijagain. Ada, lu mau nanya apa Bik? Dari bibit sampai bisa panen tuh kira-kira butuh waktu berapa lama? Kalau dari bibit ke Tadi gua udah nanya, dia harus nanya lagi. Kalau dari bibit ke panen berarti 3-4 bulan lah. 3-4 bulan tuh. Kalau dari indukan, indukan tuh 4 inci, berarti indukan tuh kayak misalkan ngeremin telurnya sendiri gitu. Berarti lobster indukan nih tetap ngeremin telur sendiri. Iya, tetap ngeremin. Nah, itu kurang lebih. Nah itu ngeremin, kalau ngeremin itu harus dipisahin. Harus dipisahin karena kalau nggak dipisahin nanti si indukan betina yang bertelur itu stres, otomatis telur yang udah digendong itu turun semua. Nggak dimakan tuh sama Itu pasti dimakan, itu pasti dimakan. Makanya cepat-cepat dipisahin kalau misalkan ketemu yang bertelur nih. Jadi kita pindahin lah ke kolam yang bertelur. Ya, kayak pemijahan gitu. Pemijahan kan. ya. Pemijahan sama pengeraman bertelur. Berarti pemijahan itu tempat buat kawin. Kita pisahin nanti ke kolam pengeraman. Gitu. Tuh Pik gitu Pik, lu mau nanya apa lagi? Berarti oke nih budidaya nih, abis ini budidaya nih ya. Ya udah yuk. Udahan aja kali ya podcastnya ya, langsung budidaya kali kita ya. Studio kita tutup kali ya. Jangan lah Bang. Oh jangan. Oh iya benar ya. Bahaya ntar kalau kayak gitu. Oke, terus lanjut. Mungkin tadi kan Latas nih. Gue mau nanya nih. Latas nih kan lu tuh sendiri, keluarga atau bersama teman atau ada yang mensupport dari tempat lain? Gue sendiri sih, di belakang gue orang tua gue siapa yang support. Ya maksudnya kan takutnya apa ya sebutannya ya,
investor gitu. Investor, misalnya lu dapat investor kah, lu misalnya didukung misalnya dari siapakah untuk ini, untuk yaudah Bang, gue ada dana segini nih, jalanin lu gini. Jadi gue pernah datang investor ceritanya. Intinya gue kalau Latas ini gue benar-benar sendiri. Jadi Latas ini benar-benar sendiri. Gua sendiri gitu. Lu sendiri, lu yang megang sendiri. Megang sendiri. Tapi ada punya karyawan lu Bang. Nah kalau karyawan tuh gue pengen teman-teman gue semua yang kerja bareng gue. Jadi sekarang itu gue kurang lebih ada 8 sampai 10 orang lah yang ngebantu gue di belakang gue. Itu buat apa aja nih? Kalau gue boleh tahu. Mungkin ya takutnya Apoy ini besok kan budidaya dia harus punya karyawan 10 biji kan gitu ya Apoy. Karena kan ya gue ngelihat dari kolam gue kan ada kurang lebih ada 23 kolam. 23 kolam. Gue kan butuh yang ngebantu gue lah di situ kan. Yang ngurusin dilata, terus ngurusin loken juga. Oh loken nanti. Loken ini apa nih? Loken nanti lah. Gue ngomongin yang di situ. Oke. Kayaknya ada lagi juga. loken, gue baru denger ini. Jadi gue belum tahu nih loken ini apa nih. Loken juga terus. Intinya waktu itu pernah datang ke gue orang Jakarta, dia itu investor. Iya dia pengen invest ke gue. Batu bara kalau nggak salah, dia tuh kerjanya batu bara gitu. Dia ngasih di depan muka gue koper duit semua 250 juta. Tapi lu terima? Gue nggak berani dong. Jujur gue yang namanya usaha ini gue pertama kali. Gue pertama kali terjun ke dunia usaha karena gue dulunya juga main game, main musik. Iya. Jadi gue nggak ngerti yang namanya usaha nih, apalagi mengenai investor. Gue takut salah jalan gitu kan. Apalagi bawa duit orang. Iya, itu datang ke Latas, nembongin uang di koper depan muka gue 250 juta, bayangin. Depan muka gue. Dan lu tetap nggak ambil itu? Gue nggak ambil, gue bukan sombong atau gimana, gue takut sebenarnya. Dan lu bisa ngejawab itu ke dia gimana tuh Bang? Mungkin gue kan? malah bilangnya gini, Pak, kalau mau budidaya mending jadi mitra saya. Bapak beli di saya lobsternya, terus Bapak punya lahan sendiri di mana gitu, yang ngurusnya siapa, nanti saya yang bimbing. Saya nggak mau ngambil uang itu terus budidaya di saya sendiri gitu, saya nggak mau. Jadi gue malah ngomong kayak misalkan lu nih, lu investor ke gue, nah lu punya lahan nggak misalkan gue, punya misalnya kan lu punya, nah lu beli aja lobster di gua, nanti kolam segala macam gue yang urus di lahan lu sendiri. Kalau investor invest gitu kan ibaratnya per bulan ya, kalau nggak salah ya, per bulan minta berapa persen gitu ya. Nah gue gak ngerti gue. Udah banget gue kalau masalah gitu, masih belum belajar lah, tapi gue ke depannya mau belajar. Tapi kan mungkin kalau investor ini lu bisa ekspansi mungkin Bang. Ya bisa, cuma intinya gue masih belum berani lah. Karena terlalu besar jumlahnya tersebut, karena lu belum tahu cara pembagiannya tiap bulan itu seperti apa. Masih takut lah istilahnya gitu, masih nggak berani. Karena gua paham, mungkin karena di situ karena kalau investor ini kan setahu gua pemegang saham ya, berarti kan kalau investor takutnya kan pemegang saham tiba-tiba collab apa nggak bisa balikin duit sejumlah yang tadi dikasih gitu kan. Gue takutnya gitu kan, gue lebih baik boncos gue sendiri, gue sendiri gitu yang Oke. Jadi gue lebih pengen ke mitra aja, ke kemitraan. Jadi ya itu, jadi lebih simpel gitu. Mitra itu panen, gue ambil gitu, gue beli gitu, hasil panennya itu. Lebih baik itu daripada gue narik investor. Masih mungkin untuk saat ini gue belum berani lah, nggak tahu ke depannya seperti apa ya. Ya gue masih tetap belajar lah masalah mengenai wirausaha seperti ini lah. Susah senangnya punya budidaya lobster tuh apa nih Bang? Gue pengen tahu nih. Susah senangnya nih. Susahnya apa? Senangnya apa? Ya senangnya kayak apa? Kita bergaul dengan alam lah. Dengar suara percikan air itu tenang banget, itu di situ senang loh. Lu kalau datang ke Latas dengerin percikan suara air, cukur. Wih, adem banget sambil ngopi kan. Wah, apalagi kopinya dari ini ya. Dari Net Kopi. Buset, makin oke banget. Gila itu. Pinggir kolam mau dengerin gemericik air. Jangan lupa, Day Net Kopi. Jangan lupa nanti kalian pesan kalau udah rilis. Betul, Bay? Bener ya. Kalau duka aja sih ya, kalau mati pusing. Cuma enaknya kalau lobster air tawar, kalau mati kita buat bisa frozen. Di frozen. Itu bisa dijual lagi, emang harganya lebih murah. Oh. Asal matinya hari itu juga, jangan misalkan matinya ketahuan matinya lusa atau besok itu nggak bisa di frozenin. Jadi udah rusak tuh. Udah rusak lah, hanyir, bau lah, busuk gitu. Jadi kalau mau jadi lobster mati, misalkan kelihatannya udah lemes ya, udah langsung masuk aja ke freezer. Itu masih fresh karena si lobster masih sekaratul maut lah istilahnya. Daripada dibiarkan mati dan membusuk di kolam, lebih baik kita belum ditarik anjir nyawanya, asli. Sakaratul maut lu anjing. Lobster sakaratul maut. Lu kagak sahadatin gitu. Jadi gua bisa gimana, Bu?
Kenapa? Ketahuan lemesnya. Berenang Kelihatan nggak kurang bisa. agresif. Nah itu. Biasanya kalau lobster agresif kita lihat tuh si lobster langsung gerak deh. Langsung gerak. Tapi kalau yang nggak gerak, Ya itu lemas. oh anjir berarti itu Lemas lobster kasihan ya. Gue harus jalan cepet nih anjir itu biar balik nggak lagi. dipanggil. Biar Balik nggak lagi ke diambil. air tuh. Akhirnya kurang sehat berarti. Biasanya ini ya transisi musim panas ke hujan atau nggak hujan ke panas tuh. Biasanya resiko pembudidaya itu tingkat mortalitas atau tingkat kematian di situ tuh yang agak sulit. Se-expert apapun atau apa namanya? Sepengalaman apapun lah gitu, punya memiliki pengalaman besar gitu yang namanya cuaca, karena kita juga pancaroba gini kita Sakit. Kita juga kan bisa gitu suka sakit iya. kan kalau cuaca tiba-tiba berubah. Diujinya di situ tuh biasanya. Oh, berarti lobster juga sama ya kayak gitu lobster ya. juga gitu. Pasti ada aja yang mati. Nah, enaknya lobster itu kalau mati asal benar penanganannya buat di frozen cepet-cepet kita sortir ulang lah istilahnya. Yang sekiranya ini nggak layak buat dikonsumsi atau di frozenin kita buang gitu. Oh. Atau enggak biasanya gua kasih makan si lobster lagi di situ. Oh, jadi lobster yang mati itu lu kasih makan ke lobster yang nggak layak hidup. buat dimakan konsumsi manusia lah. Gua buang lagi ke kolam buat dimakan si lobster. Jadi dagingnya doang yang gua ambil. Biasanya itu dagingnya agak yang kurang fresh itu bau gitu. Mereka mau tuh lobsternya. Mau asal dicuci dulu, dibersihin lah gitu. Mau deh. Oh, jadi nggak rugi juga ya maksudnya? Rugi karena Maksudnya kalau misalnya emang mati masih kelihatan, lu masih bisa frozen, masih lu bisa jual. Iya. Terus kalau mati banget udah lama, lu bisa bersihin, kasih pakan juga Iya, kan. Jadi lu nggak ngeluarin pakan-pakan lagi berarti kan kalau kayak gitu kan. apa aja bisa kok. Tapi lu selama di Latas nih, apakah lu punya organisasi kah? Organisasi lu masuk organisasi biar misalnya organisasi lobster air tawar Indonesia atau enggak lobster air tawar misalnya seprovinsi Jawa Barat kah? Asalnya lu apa tuh? Gua kalau di Karawang sendiri gua bikin komoditas namanya itu Asosiasi Budidaya Lobster Air Tawar Kabupaten Karawang. Yang megang lu? Yang megang gua, alhamdulillah gua kurang lebih ada Berapa anggota berarti tuh, Bang? 68 apa 8 Anggota. Mereka tuh sama budidaya lobster juga. Itu wajib Wajib budidaya. akan fotokopi kalau gua pengen masuk ke fotokopi KTP lah. Jadi gua bener-bener wah bener nih ini orang Karawang. Jadi khusus orang Karawang doang yang bisa masuk dalam organisasi tersebut. Tapi mereka wajib buka budidaya apa enggak? Yang mau budidaya otomatis khusus orang Karawang gue masukin ke grup itu. Oh. Jadi yang bukan orang Karawang banyak memang yang beli ke gue bukan orang Karawang, ya itu nggak bisa masuk gitu. Gue benar-benar ingin ya Karawang doang gitu, mesejahterakan petani lobster air tawar di Kabupaten Karawang inilah. Berarti mitra-mitra lu tadi tuh terbagi nggak cuma di Karawang aja Nggak cuma berarti. di Karawang doang, di daerah di luar Paling jauh di mana nih, Bang? Jawa gue ada. Jawa tuh luas, Kediri, Bang. gua di Jawa Kediri. Barat sih masih Jawa, Di Bang. Kediri ada, gue di Kediri. Kediri, Boy. Jauh, Gue Boy. kalau ngirim lobster itu Wah, ngirim lobster. kirim ya ke resto itu gue Bali, Surabaya, Jakarta sih. Bali, Surabaya. Jakarta. Oke, pertanyaan gue satu nih. Saat lu kirim lobster tadi tuh ke Bali, Surabaya kan itu ke Bali lah. Berarti kalau lobster naik pesawat kan, bisa naik pesawat, bisa naik itu kan. Lu cara packing, lu ngirim hidup, kirim frozen. Hidup lah. Kirim hidup. Gua kalau ngirim ke resto jarang yang namanya frozen. Jadi restoran pun mintanya yang fresh pasti, yang hidup. Karena kan rasanya lebih fresh lah katanya gitu kan. Rasanya lebih fresh. Kalau yang frozen jarang lah. Paling kalau yang frozen biasanya gua kasih ke tetangga gua atau ke yang mau coba gitu. Jadi tadi kan lu lu bilang kan kirim ke Bali tuh, Bang. Berarti ada kriteria kan, maksudnya kan tadi lu bilang juga kalau lobsternya harus dikirim secara fresh gitu. Berarti ada tips and tricks tuh buat cara kirim ke luar kota kayak gitu, luar daerah. Karantina dulu biasanya. Karantina itu Udah kayak zaman sekarang, emang dia kena Covid, Bang. uji kelayakan lah istilahnya. Oh, uji Jadi kelayakan. ngecek lobster itu yang lebih sehat yang mana. Intinya kalau packingan itu kita wajib pakai styrofoam box yang styrofoam. Dikasih air. Enggak. Kalau lobster itu harus lembab. Dia itu lembab, bisa bertahan dia kalau lembab. Kasih aja daun pisang. Daun pisang, misalkan ini bawa lobster, terus ditimpah daun pisang, timpa lagi lobster, misalkan si styrofoam boxnya itu kuat, si lobster itu 30 kilo misalkan. Taruh awal kan kosong nih. Kita taruh nih lobsternya nih yang udah dikarantina nih, taruh di situ di styrofoam itu, terus kita taruhin daun pisang
daun pisang terus kita taruh lagi lobster jadi padat gitu. Kasih es batu aja, es batunya 2 atau 3 lah. Basah dong berarti. Biar si suhunya stabil. Nggak kedinginan tuh, Bang? Nggak kedinginan. Jadi makanya pas pakai es batu itu diituin koran. Oh. Jadi nggak bakal. Jadi dia si cairnya tuh tetap ke koran, basahnya ke jadi nggak koran. bakal terlalu Ngeluber basah ke situ. Dan itu ngebikin ibarat AC lah. Jadi si suhu dalam si styrofoam itu stabil gitu. Oh, berarti lu biasanya kalau misalnya ngirim kayak gitu lu hamin berapa tuh sebelum kirim? Hamin 3 biasanya. Hamin 3 sebelum kirim lu udah karantina itu semuanya Kalau udah. karantina emang udah dipersiapkan. Maksudnya gue ngirimnya itu hamin 3 kebutuhan si resto misalkan harus tanggal sekian ya gue harus hitung hari lah gitu. Oh, berarti nggak support itu biasanya. Nggak ngasal berarti ya? Nggak ngasal. Oke. Terus tadi soal organisasi, gue pernah ngeliat di status lu tuh yang pakai baju biru-biru itu lagi ngapain tuh banyak orang di media-media itu tuh. Gua KNPI. Apa tuh? KNPI itu Komite Nasional Pemuda Indonesia, kayak organisasi kepemudaan lah. Nah, gue itu lu masuk dalam situ? Dalam organisasi itu di bidang perikanannya. Jadi lu tuh masuk ke dalam bidang perikanannya. KNPI itu ibarat bupatinya pemuda. Nggak beda jauh dengan Karang Taruna. Dinasnya gitu kali ya? Dinasnya itu Dispora ya kalau nggak salah itu dinas kepemudaan. Oh beda berarti. Masuk dalam naungan itulah ya. Nah kalau KNPI itu ya itu ibarat bupatinya pemuda. Di dalam organisasi itu ada beberapa bidang kayak bidang ketenagakerjaan, bidang perikanan, khususnya kalau bidang perikanan gua. Tapi itu khusus anak-anak muda berarti dalam. Anak muda. Dan lu masuk ke dalam situ untuk berarti buat memotivasi ngebina anak-anak muda yang ingin produktif lah istilahnya gitu. Oh, jadi lu tuh selalu mengkampanyekan buat anak muda nih nggak usah malu, nggak usah males, nggak usah ini gitu. Tetap kalau mau berkarya, mau sukses ya dari mana aja berarti dari kan. mana aja ya tunjukin lah gitu kan. Karena setiap orang memiliki kapabilitas di bidangnya masing-masing gitu. Kita passionnya di mana ya kita pasti bisa kan. Biasanya orang malu atau kurang percaya diri lah. Nah mungkin gunanya KNPI bisa ngedorong itu. Apa nih kekurangannya apa nih gitu. Oh jadi KNPI ini bisa ngedorong para pemuda nih untuk misalnya berwirausaha juga di situ bisa kita dorong dalam usaha apapun itu berarti kan. Kita bantu lah istilahnya gitu. Oke. Nah kemarin itu kebetulan ada pihak sponsor juga yang ngebantu. Jadi dulu masuk sponsor ke Latas nih. Ada juga. Oh kemarin keren juga berarti ya. Latas nih udah masuk sponsor berarti kalau kemarin gue itu nebar indukan lobster di Kecamatan Rawamerta, Desa Pasir Kaliki kalau nggak salah. Itu gua kasih. Nebar tuh kemana tuh? Ke Citarum kah? Jadi anak muda itu buat budidaya. Jadi satu desa kalau satu desa itu kita kasih buat memotivasi. Jadi daripada bukan berarti gua mikir kalau anak muda di situ nggak produktif, biar lebih produktif lah istilahnya gitu. Kita kasih kolam dengan ya ada yang ngebantu di belakang juga pihak sponsor juga sama KNPI. Jadi gua ngasih kolam sama lobster di situ buat dibudidayakan di sana. Oh, jadi itu misalnya satu desa itu membudidayakan lobster air tawar. Nggak beda juga dengan mitra. Oh iya. Nanti ketika dia panen kita bisa gitu. Oh, keren juga berarti lah. Jual ke Latas berarti. Oke, jual ke Latas, setelah itu ada beberapa dikirimkan ke restoran. Tapi lu juga ada kirim juga kayak ke orang lain juga Kak. Misalnya gini, gua pembudidaya lobster air tawar di daerah Jogja misalnya, di daerah Sumatera lah misalnya, gua di daerah Sumatera, di daerah Kalimantan atau di mana. Terus gue juga sama pembudidaya kayak lu juga gitu. Gue kekurangan. Oh bisa. Gue bisa ngambil dari lu juga. Kita ngerangkul juga se-Indonesia lah. Se-Indonesia gitu. Kemarin di Surabaya juga sama kekurangan misalnya gitu ya. Gue bantu gitu. Misalkan ada pembudidaya yang mau ekspor, tapi kekurangan stok, bisa gue bantu gitu. Jadi gue kirim, gue ada nih 200 kilo. Misalkan kebutuhan ekspor dari pembudidaya lain, misalkan di daerah luar lah gitu, butuh 2 ton, otomatis dia kan nggak sanggup 2 ton sendiri mah. Jadi nyari ke pembudidaya lain. Oh, berarti saling support juga, saling support juga kan, berarti kirain gue itu, berarti kirain gue itu di Latas nih cuman yang mitra-mitra Latas nih, misalnya khusus di Latas aja gitu. Berarti Latas juga bisa keluar juga berarti kan, maksudnya nggak memikirkan diri sendiri berarti kan ya.
Oke. Ya monopoli lah. Nah itu nggak monopoli, jadi lu Bahaya ngambil lu punya mitra 200 mitra, lu ambil sendiri dan lu nggak keluarin barang itu. Kadang kalau mitra gua itu punya pasar sendiri dan kekurangan bisa gua bantu juga. Oh. Jadi saling membantu, Saling backup lah. berarti ya. Saling backup gitu. Berarti kalau misalnya ada mitra nomor sekian, dia juga pengiriman misalnya ke suatu resto ke daerah mana butuh berapa ton, berarti dari mitra lain dan Latas ini bisa saling bantu. Iya, bisa saling bantu. Keren juga berarti kirain gue tuh emang Latas nih enggak cuman dari pihak Latasnya aja gitu bermitra, cuman berarti emang Latas ini bisa mensupport dari backup bisa saling Lobster Air Tawar satu Indonesia lah kita ibaratnya kan. Iya. Nah terus yang gue mau tanya lagi nih Bang, Boleh minjem korek dulu nggak? Oh boleh dong. Kita korek cuman satu. Gua ke bawa korek ya. Iya, Gua doang. gak apa-apa lah. Biar akrab. Lu ada yang mau nanya boy? Kagak? Aman? Oh, gua mau nanya lagi soalnya. Boleh nanya nggak gua boy? Gas terus. Nanya lagi? Oh nanya lagi. Soalnya banyak nih pertanyaan gua. Gua bilang karena anak muda berwirausaha terus udah gitu masuk ke media nasional, media lokal tuh keren banget menurut gua gitu. Makanya gua tuh Gua juga gak nyangka sih sebenarnya. nggak Asli gak nyangka sampai saat ini bisa masuk ke beberapa. Kalau gue itu media nasional lokal itu gue udah masuk 27 27 media lah. TV swasta. 27 media tuh bukan maksudnya nggak media sama ya? Enggak, media sama, berbeda-beda. Beda-beda media. Tadi di 27 TV media. sama artikel gitu. Koran juga. Tapi setelah dari Daynet Production ada lagi nih kira-kira. Ada kayaknya. Bakal ada. Ada. Luar biasa. Gokil. Ada nanti bulan kemarin sih udah datang sih. Udah datang. Gak usah di-spill lah nanti biar audiens bisa ngeliat lah di YouTube-nya Latas Pam mungkin lah nanti. Terus tadi gue mau tanya juga nih Pang. Kan dari tadi tuh kita ngobrolin soal Latas nih kan, lu juga kan ngirim lah ke tempat lain, ngirim juga ke beberapa resto. Lu nggak kepikiran gitu, lu buka resto sendiri gitu Gue Pang? bikin yang gue tadi sebut Loken Grill itu. Jadi Loken Grill itu tempat resto, Itu UMKM lah. UMKM. Jadi gue nge-branding juga. Nah tadi gua ngeliat juga ada nih logo. Nah ini nih Loken Grill by Latas. Iya. Tuh kan Loken Grill by Latas. Jadi kan kurangnya edukasi atau kurangnya orang mengenal dengan lobster air tawar itu apa. Jadi gue bentuk mungkin dengan selain budidaya gue pengen buat bidang kuliner. Jadi lu buka itu Iya, sajian kuliner dari Latas ini. Selain budidaya, hasilnya nanti kemana nih kalau orang yang paham? Itu. Hasilnya ini gue bikin sendiri dengan Loken Grill gitu. Padahal memang pasarnya besar gitu. Cuma gue berinovasi lah istilahnya. Dan orang pun mungkin biar tahu ya. Iya. Biar tahu Latas tuh dari Loken Grill. Oh kan mungkin datang. Oh ini Bang lobster dari mana nih Iya, Kang gitu biasanya kan. kan orang tahu Latas gak tahu Loken. Iya. Tahu Loken nggak tahu Latas. Ya kan biasanya suka ada yang kayak gitu. Iya. Oh berarti lu tuh sendiri buka. Gue buka inovasi sendiri. Gue buat Loken Grill itu. Loken Grill itu lobster kentang sebenarnya. Loken Grill itu dipanggang. Loken Grill ini apa singkatannya? Kan tadi tuh Latas tuh Lobster Air Tawar Aulia Aspar Farm. Ini Loken Grill ini apa nih Pak? Loken Grill itu lo-nya itu lobster, kennya itu kentang, grillnya ikut panggang. Gue bikin nama ya yang ada di otak gue aja gitu. Tapi enak loh disebutnya ya. Tapi enak loh disebutnya Loken Grill. Latas Farm. Tapi singkatannya tuh mind blowing gitu menurut gua. Kan gua tuh Loken tuh bahasa Sanskerta kah, bahasa Yunani kah, bahasa lama gitu, bahasa apa, ternyata lobster kentang. Lobster kentang dipanggang. Lobsternya dipanggang, kentangnya digoreng sih. Mind blowing anjir. Ternyata kita susah-susah bikin nama Daynet Production gitu kan. Pakai bahasa Inggris, day-nya apa? Day-nya tuh Saturday, night-nya itu ignite tuh memanas, production-nya ya production. Lah dia bikin Loken, udah keren-keren gini gue bahasanya apa gitu Loken. Singkatan lu. Ternyata singkatan lobster kentang dipanggang. Gue dulu bikin nama band aja Kopaska kan. Kopaska itu nama personil semua. Oh iya juga ya. Lu dulu pernah bikin itu ya? Iya, band kan nama bikin band ya. Mustik gue Kopaska tuh. Ko-nya itu, C-nya itu Nama-nama mereka. Cahya, O-nya itu Rikon, P-nya itu Nova, A-nya itu nama gua, K-nya itu Alvika, Kopaska. Jadi nama-nama gue kalau bikin nama itu ya gue cari aja singkatan gitu ya. Enteng ya. Kita bikin nama sampai rapat berkali-kali, berganti-ganti. Orang bikin nama tinggal singkat. Anjir. Bisa gitu. Nah terus berarti Loken Grill nih baru Bang? Atau udah lama? Sebenarnya udah lumayan 5 setahun lah kurang lebih. Loken Grill udah setahun.
Berarti lu udah punya cabang banyak nih? Kalau cabang belum kepikiran, tapi emang yang tadi bilang ada beberapa investor juga sama. Selain di Latas, di Loken juga sama gitu. Karena kemarin Loken juga gue masuk media lagi kan. Oh, Loken masuk media lagi. Dia masuk media lagi. Tadi detik kayaknya ada tuh ya. Kalau nggak salah di Loken tuh. Icip Vlog saya tahun itu yang di atas. Sebelumnya kan Latas Pamnya, nah sekarang Loken Grill juga sama masuk media lagi. Gak tau gue hoki banget, gue gampang banget gue masuk media. Apa jangan lu bayar media kali ya? Enggak, gue sumpah sampai saat ini gue gak pernah yang namanya bayar. Oh media. Nggak pernah. Itu kan tapi nggak ada kan oknum-oknum nakal yang media nih pengen lu mau nggak gue naikin Latas Pam, Loken Grill, lu bayar ke gua sekian. Iya, ada lah banyak lah kayak gitu. Oknum-oknum kayak gitu ada. Oh, ada. Bahkan gue yang serah lu editor mau di potong apa kagak, mau di ini apa kagak, cuman gua ngebahas doang ini. malah ada yang jahil, oknum lah. Ada dari ya lembaga lah istilahnya lah ya. Yang mengatasnamakan itu buat ngebantu. Intinya kalau gua ikut dia nanti gua dikasih diiming-imingi uang sekian ratus juta lah. Kayak awal tadi itu. Ya, kayak gitu. Tapi ini dalam apa ya? Oh, disensor kali nanti. Disensor ya anjing, goblok. Ntar kita kena somasi anjing. Intinya gitulah. Jadi dia mengatasnamakan yang tadi itu. Nanti dia minta bagian 30% ketika dana itu cair kan. Anjing kan itu. Oh. Ya kan? Berarti ada juga yang kayak gitu ya. Iyalah, misalkan turun dia kemarin behind the skin anjing. Terus dia diiming-imingi pokoknya ratusan juta lah, dan dia minta 30% bersih, 70%-nya buat gua, dan gua harus ngebagi pembudidaya yang di bawah gua gitu. Oh. Enak banget loh kalau misalkan taruh 100 juta dia ngambil 30%, berarti berapa juta dia dapat? Iya, gede lah pokoknya. 30 juta ya. Dia dapat 30 juta, gua 70 juta harus ngebagi ke anggota gua yang kurang lebih 80 orang misalnya. Kan gua nggak nyampe dapat 30 juta per anggota, enak banget kan dia. Iya, paham. Padahal kan dari situ udah regulasi dari situ gitu. Jadi nggak perlu ada oknum sebenarnya. Gitu. Tepi jurang sekali, Bos. Tepi jurang. Ini podcast tepi jurang. Berbahaya. Berarti Loken nih berarti emang benar-benar hasil dari bayi Latas berarti Loken. Iya, dari budidaya itu. Berarti belum buka cabang sama sekali. Belum buka cabang. Tapi ada keinginan buka cabang. Kenapa nggak lu franchise-in, Bang? Itu yang gue bilang, gue masih belum berani. Enggak, beda loh. Franchise itu kan orang beli, Bang. Iya, tapi gue belum ngerti bener lah gue. Kan kalau franchise sih menurut gue ya yang gue ini sebenarnya emang banyak oknum yang ngedeketin gue. Gitu. Anjing, gue berarti oknum ngedeketin ini. Gue mau ngajak franchise nih. Kalau kayak gini, gue oknum nih anjir. Maksudnya karena gue kurang edukasi mengenai franchise, investasi segala macem, pasti ada aja nih ngedeketin gue yang buat ya gitulah. Cuma ya untungnya gue kan juga. Tapi kalau franchise ya menurut gue masih nasional, masih bisa di inilah. Jadi kalaupun dia nggak naik, ya berarti salah marketingnya dari dia. Iya sih ya. Gitu. Kalau kan lu cuman karena gua juga yang ngarusin marketingnya apa? Enggak lah. Oh enggak. Kalau franchise tuh tetap, jadi kalau setahu gue ya, sepengetahuan dia beli label dari lu, bahan dari lu, terus dia jualnya terserah dia di mana, dan jual pun kadang tergantung. Harga sama enggak? Ada yang sama, biasanya sama rata-rata. Berarti kan harga dari lu tuh udah di bawah harga jual lu jual ke sana. Jadi biar mereka tuh menyamakan. Ada yang kayak gitu. Setahu gue sih emang franchise tuh kayak gitu. Jadi kalau menurut gue sih nggak menyalahkan sih. Wah anjir, gue franchise di lu apa namanya gimana gitu. Boncos misalnya kan gitu. Tapi kan kesepakatan di awal menurut gue. Jadi kalau misalnya lu mau buka franchise, kayaknya gue ikutan nanti, Bang. Iya, siap lah. Gue mau belajar sih depannya. Loken Grill by Daynet Pro. Gue ke depannya gue emang ada rencana buat Daynet Pro, Daynet Food. Daynet Food. Oke. Catat Daynet Food. Daynet Pro sudah ada, Daynet Kopi ada, Daynet Food next. Daynet Food harus berkembang. Bentar lagi Daynet Corporation bakal datang. Ngimpi aja dulu kita, mumpung masih muda daripada. Jadi kalau gila masih muda masih enak, Pik. Gitu nggak, Pik? Oke. Harus banyak bermimpi dulu lah. Yo man. Gue juga sama kok, banyak mimpi akhirnya. Berarti lu banyak tidur berarti, Bang. Banyak mimpi berarti banyak tidur. Banyak tidur. Oh, enak kalo ya. Tidur enak katanya mimpi. Ya punya karyawan 10 biji lebih, gimana nggak tinggal tidur? Benar nggak, Boy? Kita masih enggak, tetap aja gua ikut terjun. Lu ikut terjun. Ini ya. Tadi kan lu punya karyawan, lu tetap terjun apa enggak? Tetap lah, sama lah.
Jadi gua kalau karyawan bukan gua sebutnya nggak Loken karyawan berarti sih sebenarnya. Loken juga karyawan punya. Gua nggak mau nyebut karyawan, Oh, apa tuh? temen gua sendiri gitu. Ya temen gua Tapi sendiri. digaji kan? Iya gua kasih, gua kasih gitu, gua gaji lah istilahnya. Tapi gua nggak mau sebut dia karyawan gitu. Jadi Temen sebutnya gua yang apa? Bantu gua. Oh, bro. Karena kita Brother. bisa sampai sini tidak luput dari teman-teman kita di belakang kan. Bestie. Oh iya benar juga sih, berarti tidak ada keterikatan. Kalau karyawan kan mungkin keterikatan Ada hak dan SOP-nya segala macam. hak dan kewajiban. Oh hak gua gaji Iya. bulan ini belum. Kalau gua nggak gitu. Jadi sistemnya hari ini beres, gua bayar hari ini. Berarti lokennya emang bener apa namanya? Tapi itu loken, lu mikir nggak sih kalau misalnya loken nih? Oh bentar, lu jual harga loken nih sama kayak di resto apa enggak nih? Kan loken lobster nih kayak di resto nggak kan? Di lobster kan Bayar harganya. 50.000 sampai ke 100.000, belum yang gede 100.000 sampai 200 sampai 300. Kalau gua jualnya harga aja 25.000 per porsi. 25 per porsi itu Jadi berarti di kayak dalamnya itu ada lobster air tawar, bisa dipakai nasi, kentang atau spaghetti di situ. Harganya tetap sama 25.000 gitu. Lu mau pakai kentang, kayak mau pakai nasi, kayak mau pakai apa topping lah istilahnya gitu. Tapi tetap lobster air tawar gitu loh. Jargonnya lah. berarti lobster air tawar tuh dalam satu packingan ini 100 gram lobster air tawar. ada hitungannya. Iya, 100 gram Lobster air tawar. lobster air tawar. Udah 25.000. Lu makan lobster kapan lagi 25.000? Lu makan Fresh di lah, ya. resto bisa 50.000 sampai 100.000 makan lobster, buset deh. Ini fresh loh, gue jualnya hidup. Jadi gue di tempat gue di kedai gue lah istilahnya gitu ada akuarium di situ. Di situ ada akuarium lobster hidup. Orang yang mau beli scaling sendiri, timbang Pilih. sendiri. Timbang sendiri tinggal dihitung aja gitu. Jadi hitungannya si lobster itu 1 gramnya itu 250 perak. 1 gramnya itu 250. 250 perak. Berarti kalau 100 gram kan 25.000 berarti gitu. Oh berarti Cuma per porsi itu 25.000. berarti hitungannya lu tuh kayak custom lah. iya kalau misalnya itu lu bisa ibaratnya kayak si topping tadi tuh ngasih gratis berarti ya. Toppingnya ya. Karena lu hitungannya tadi lu hitungannya tuh si Lobsternya lobsternya doang doang yang iya. hitung. Oh, oke. Kalau pengen agak kenyang ya kasih nasi. Lu kasih tahu coba di mana kalau orang-orang pengen ke Loken. Di gerbang perumahan Karang Indah. Gerbang Perumahan Karang Indah. Itu ada tempat Loken Grill. Loken Grill itu di situ. Tempat Kedai kontainer. Oke, kedai kontainer depan Perumahan Karang Indah, ada tulisannya nanti Loken Grill by Latas mungkin di situ. Iya, betul. Dan lu di situ selalu ada standby. Ada terus gua. Ada selalu ada di situ. Oh. Soalnya kalau gua ada kegiatan sosialisasi segala macam ya diganti lah misalkan ada yang ngurus juga lah gitu. Berarti selama lu bermain dengan Latas lu bersosialisasi ini udah dari awal kah apa setelah masuk media ini, Bang? Sosialisasi itu dari awal sebenarnya. Dari awal. Dari awal cuma pas datang media ya makin banyak daerah yang pengen undang lah istilahnya gitu bikin seminar segala macam kan gua juga kemarin itu gua buat dari KNPI sendiri itu bikin seminar pemuda kreatif kalau nggak salah apa ya lupa lagi gua namanya di situ gua dari narasumber juga gitu deh. Oh, jadi narasumber. Juga mengenai ya gini budidaya lobster air tawar gini. Berarti terus Loken Grill nih lu keteter nggak sih, Bang? Keteter. Kan maksudnya lu tuh kan harus bisa nyuplai juga, nyuplai resto, nyuplai beberapa backupan tempat lain. Kalau Loken Grill Loken itu Grill nih lu sistemnya gimana? Apa kalau udah pisahin? bisa dipisahin. Jadi kalau misalnya Loken Grill ini gua kasih lobsternya yang ukuran 4 sampai 5 inci. Oh, enggak yang tadi yang 30 cm gitu. Yang 6-7 inci itu ke restoran. Oh. Jadi kalau misalkan 4-5 incinya stoknya nggak ada ya Loken tutup. Loken tutup. Iya. Berarti lu nggak dapat penghasilan dari Loken tuh? Enggak, karena gua lebih prioritasin sebenarnya ke resto buat menjaga kontinuitas gitu kan. Kalau resto udah jelas. Oh, profesional ya. Iya. Kita profesional karena kalau Loken nih masih punya sendiri. Oh, Iya. besok nggak jualan juga nggak apa-apa lah. Berarti masih gitu berarti Iya, kan. jadi gua benar-benar masih prioritasin restoran itu. Oh, daripada restoran nyari orang lain. Lah, gitu. Iya, daripada nyari orang lain. Gitu. Tuh gua Gitu dulu. Mantap. Ya, tapi lu udah pernah nyoba belum Loken? Udah ya? Lu udah nyoba belum Bon? Loken Bon? Udah. Hah? Kok lu udah sih? Gua belum Bon. Lu coba sekarang gua bawa. Parah banget. Gua belum. Iki belum Bon. Ada nih. Parah banget. Lu bawa? Gua bawa sengaja buat lu kok, lu habisin semua sendiri, Kak. Lah bareng sama lu lah. Oh, gua enggak.
Kok lu enggak sih, Bang? Gua enggak makan udang-udangan. Wis. Ikan serius. Boy, aneh nih, Boy. Boy, ini aneh, Boy, sumpah, Boy. Ini apa nih, Boy? Ini ya, Be. Oh ya, ini yang dipanggang. Oh, ini dipanggang. Ada sausnya kalau nggak salah, saus Singapura itu ya. Ada sausnya katanya. Oh, ini sausnya. Oke, gue geser dulu Ini sebentar. direbus nih. Jadi mungkin bisa kalian lihat nih, kamera sana mesti nyala. Wangi ya. Wangi banget. Ini ada lobster dipanggang. Ini ada saus Singapura. Jobat pang saus Singapura. Kagak ada saus Tadinya Cicalengka, gua pengen bikin Majalengka. saus tunggak jati jadi. Lu kita tuh kan dia tunggak jati mah. Ini kok beda, Pang? Ini direbus. Jadi gua selain dipanggang ada yang direbus, ada yang Ini digoreng. direbus. Berarti Yang best seller lah, maksudnya yang sering orang pesan ke gua tuh antara dipanggang sama direbus. Tapi tadi lu kok nggak makan, Bang? Boy, ini aneh, Boy. Sumpah, Boy. Oh iya, gue balikin dulu bentar. Nah, gue balikin. Sono, no. Nah, sono gue balikin. Sumpah ini aneh, Boy. Nih lobster nih. Tukang lobster, jualan makanan lobster, budidaya lobster. Lu kok nggak makan sih, Bang? Nggak makan gua. Lalu tester gini gimana, Bang? Testernya gua ke daging ayam. Karena gua sehari-hari makan ayam, bener gua nggak suka sapi, gua daging sapi, daging kambing, ikan, udah gua nggak pernah makan, gua bener. Gua paling Anjing, gue bingung juga gimana ini ya kalau anjing. kayak hanyir itu gua nggak pernah makan, enak gitu. Amis ya, hanyir amis. Bentar anjing, ini bingung aing. Dagang lobster. Dagang lobster, budidaya lobster, kagak makan, Bon. Lu alergi enggak, Wak? Lu alergi? Gua kalau alergi pernah gatal makan udang. Jadi ini kan kalau lobster ini kan sejenis dengan udang ya. Satu keluarga dengan udang gitu. Lu Jadi keluarga, gua mikirnya, lu keluarga udang lu. lu tanya dah. Lu jawab deh. Masa nggak suka lobster, Boy? Aneh banget penjual kagak makan lobster. Makanya Kak, gue bingung tadi. Lah lu nggak makan lobster, Bang. Lah terus ini gue makan sendiri. Gue kalau tester bumbu itu gue pasti ke daging ayam, gue pasti makan pasti selalu ayam gitu. Ja, gue nggak pernah bener. Gue sampai saat ini udah berapa tahun gue budidaya lobster sama Buat media-media lu kasih challenge nih, Bapak Apang satu mungkin bisa dikasih 1 miliar kalau misalnya dia suruh nyoba lobster. Masa tukang budidaya lobster, tukang loken grill kagak makan? Asli gue nggak pernah makan sampai sekarang. Pokoknya gue kalau tester bumbu, mau bumbu ini apa gitu, gue pasti selalu. Tapi ada ya orang yang kayak gitu ya? Ya ini depan lu. Iya, gue jualan, tapi gue nggak makan itu gitu. Kalau gue Ya, ini ada, makanya ini kok ada. habis kali sama gue kalau enak ini. Coba. Ini enak Bang, sumpah kayaknya ini enak. Nanya dong, Ya. Mister Apang. Kan tadi dibilang belum pernah nyoba ya Iya. si lobsternya sendiri. Mm. Nah itu dari apa ya namanya? Dari perusahaannya sendiri atau dari Loken lah ya. lokennya sendiri? Apakah ada orang tertentu yang Buat tester. buat nyoba-nyoba resep itu gitu? Ada di belakang gue teman-teman gue gitu. Jadi gue sebelum masak tuh udah ibaratnya apa SOP ya. Nah, misalkan berapa oles. Jadi gue coba oles sekali, gue balik panggang nih, cobain nih. Oh, kurang, berarti gue harus nambahin 2 kali olesan lagi. Kayak gitu aja terus sampai benar-benar si rasanya itu udah cocok sama. Kalau kata teman gue udah oke, oh berarti udah oke. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya. Makanya anjing gue aneh. Ya lu cobain dah. Ini gua, Errornya berarti banyak banget. Wih, nah itu trial errornya dia berarti banyak. banyak banget. Kalau Berarti lu trial errornya pakai yang udah mati. ya diseling, ada yang hidup dan ada yang frozen itu. Tapi kebanyakan yang frozen yang mati karena biar nggak terlalu rugi lah. Gitu. Ibu, gue boleh coba nggak sih? Cobain semua, Coba belum nggak? makan. Ntar dulu lah, gue dulu Iya, lah anjing. Kayaknya enak nih. Ini kulitnya tuh, kulitnya. Nah, gue mau nanya. Dari lobster ini bisa dimakan semua apa enggak, Bang? Yang ada yang langsung makan kayak gue ngeliat gue masakan, terus dia makan langsung dimakan semua sampai gini, dimakan. Gitu. Tapi emang bisa dimakan apa enggak? Ya ada yang suka kayak mungkin kayak kita makan apa ya? Udang kan ada yang dimakan Udang tuh, ya, kayak enggak. udang mungkin kayak gitu kan. Ada yang bisa langsung dimakan sama enggak kan? Nah, orang itu ada yang langsung dimakan begini dia, di bawah ini. Buset, itu giginya gigi terbuat dari apa itu giginya dia bisa makan gitu. Buat kalian yang mau makan lokan, sumpah enak banget. Sumpah. Anjing gue jadi food blogger gini. Harus gue ASMR.
Sumpah ini enak, Bon. Duh anjir jatuh. Iya ini enak. Berarti sambil gua makan ya. Teman-teman nih kalau semisal mau pesan ada nggak di Gojek? Oh ada. Di Gojek, di Grab. Grab ya, di Grab. Terus mungkin di Instagram kah bisa pesan kah Iya, mereka? bisa by WA, bisa langsung. Oh bisa berarti bisa langsung nih. Bisa, misalkan order mau lewat WA atau apa bisa Ah. semua. Oh bisa Bon, lu besok-besok kalau mau pesan Bon. Iya, enak banget ini tuh, lihat. Cuma gua habis sendiri. Nah, kalau ini gue pakai kaldu lobster nih. Kaldu pun temen gue yang nyicipin. Kaldu. Karena gue nggak bisa nyicip, bener gue pernah nyicipin sekali bumbu ini doang, tapi gatal gitu gatal nggak bisa kayak gue kena apa ya? Ya ini nih kayak capitnya juga ada yang bisa dimakan juga. Kan kalau di gua makan kayak kepiting gitu kan. Terus ya udang-udang kan kepiting lah. Capit kan bisa dimakan kan. Iya. Ini kan kecil banget, Bang. Tapi yang gedenya bisa dimakan. Bisa. Tapi gini. Ada nggak sih tipe Lalu enakan dipanggang apa yang direbus? dua-duanya enak? Enggak, kalau pilih. Enggak enak dua-duanya. Dua-duanya enak. Kalau gua harus pilih, ntar Yang mentah aja apa? enggak, ntar dikasihnya cuman yang bakar doang. Tapi dua-duanya enak, biar kasih dua-duanya. Tapi Gue nah, pada ngeliatin makan. mantap we anjir. Rasanya anjing banget. Oke. Tadi gua setelah ini gua mau nanya. Duh, ntar gua lap dulu. Tiba-tiba ada tisu. Anjing turun dari langit anjing tisu. Nah, ada nggak sih kan kalau semisal ikan cupang jumbo, cupang ini lobster tuh ada nggak sih tipenya? Jadi kayak misalnya kayak misalnya lobster air tawar nih ada tipenya nggak sih? Misalnya kalau misalnya lu berbudidaya nih, apakah misalnya kan kayak lobster air laut tuh ya. jenis kayak lobster ada lobster mutiara, Kalau ada lobster biasa. Nah, sebenarnya lobster air tawar ini banyak yang hias kayak tiger Papua, terus Snow White jenisnya. Kalau ini jenis Cerax quadricarinatus atau red claw. anjing. Nah, red claw ini yang bisa dikonsumsi karena Naon ya tangarana? ukuran lobster jenis ini yang bisa lebih besar, bisa lebih paling besar lah dibandingkan jenis lobster yang lainnya kayak tiger Papua, terus Snow White, red Tapi itu tetap Marlboro. bisa dimakan. Itu lebih kecil ukurannya. Kalau buat dimakan gua nggak begitu tahu juga sih, yang gua tahu cuma ini doang gitu. Berarti emang ada jenisnya ya. Maksudnya lobster yang lu budidaya nih emang ada jenisnya. Ya, ada jenisnya. Tapi lu tampung nggak sih kalau misalnya ada Enggak sih, gua keinginan? lebih fokus ke Tadi apa nih red claw? red claw lah. Lebih Capit simpel. merah berarti. Capit merah, ya. Capit merah. Capit pokoknya. merah. Oke. Nah, sampai gua makan dari tadi kita cerita dari awal dari latas budidaya. Dari budidayanya latas, terus kita dari gimana sih latas nih apa namanya? Cara budidaya, terus cara lu mensosialisasikan Iya. itu. Apa sih keinginan lu ke depan, Bang, buat si budidaya lobster air tawar ini, Bang? Keinginan ke depannya sih gue pengen lobster air tawar itu bisa dinikmati semua kalangan. Karena kan yang pertama yang tadi gue bilang lobster air tawar ini rendah kolesterol gitu. Jadi orang tua gitu yang memiliki kolesterol yang takut pengen makan lobster tapi dia nggak mau kena kolesterol atau biasanya kan bisa nih konsumsi makan lobster air tawar. Cuma mungkin ya porsinya lebih dikurangin lah daripada makan. Bukan berarti gue menyudutkan lobster air laut gak baik gitu. Sama baiknya, cuma kalau lobster air tawar ini lebih rendah kolesterol Dan lebih murah juga. dan lebih murah gitu, dibanding Berarti lobster laut. kedepannya lu emang ada nggak sih cita-cita lu kedepannya setelah dari buka latas, buka loken, cita-cita terbesar lu setelah lu lihat nih selama 3 tahun ini, berarti lu kan mungkin wah gua harus 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gua harus buka restoran gitu. buka misalnya kepakan lobster ya, bisa. capit gitu kan, ke mana gitu kan. Sebenarnya gue kedepannya punya molting. Jadi si molting itu yang gue baca dari internet itu katanya limbah lobster itu maksudnya molting. Molting tuh cangkangnya doang itu bisa diolah kembali. Hanya saja masih belum banyak orang yang tahu gitu. Nah kedepannya gue pengen
coba kerjasama sama beberapa universitas lah. Buat Ya, riset. buat riset, lab segala macam ya, intinya ya tunggu aja lah. Mudah-mudahan terrealisasi. Oh berarti setelah ini lu tuh mau coba dari hasil lobster dulu, nggak cuma daging, nggak cuman lobster, nggak cuman digoreng dagingnya doang, tapi lu Iya. pengen kayak limbah Pokoknya si cangkang memanfaatkan semua yang ada dalam lobster itu sendiri gitu. Oke. Tapi kedepannya lu masih tetap mau mensosialisasikan biar makin Pasti sih. Pasti gitu. itu apa mitra-mitra lu makin banyak gitu kan. Oke. Jadi setelah berapa jam ini gua hampir 2 jam gua ngobrol bersama Kang Apang Aulia Azpar Muharamsyah mengenai latas dan loken. Ternyata ada loken di balik latas, ada latas di balik loken. Dan itu ternyata yang gua tangkap sih dari tadi emang umur lu tadi berapa? 25. 25 tahun udah bisa membudidaya lobster, udah bermitra banyak, buka usaha dan lu bisa buka lapangan pekerjaan buat mereka. Ya itu maksud menurut gua ya berarti kita tuh jangan malu gitu kalau misalnya kita mau berusaha gitu. Emang dan apalagi background lu tuh beda gitu. Ya tadi gua tahu sendiri, gua tahu dia dari SMP. Kalau dia nih emang main musik gitu kan, emang main musik terus tadi jurusan pun ilmu pemerintahan. Nah itu makanya gue juga kok bisa sampai terjun ke situ, mungkin kan emang Tuhan ini kan memberikan jalan yang lain gitu kan. Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu kedepannya seperti apa kan. Makanya buat anak muda di Indonesia dan dimanapun kalian berada, mungkin setelah nonton video ini kalian bisa terbuka, oh iya ya berarti gue bisa nih buka budidaya lobster kayak gini. Terus gue juga pengen tahu nih caranya. Nanti kalau misalnya anak teman-teman nih mau tahu budidaya lobster, dia harus ngecek kemana nih Bang? Langsung aja datang ke latas, langsung praktek di sana. Ya kan nggak mungkin dia orang Tangerang langsung iya, datang latas. Langsung datang. Orang Lampung aja langsung datang dia. Langsung datang. Nyampe jauh. Dia harus ngecek di mana dulu kalau di sosmed nih? Ya semenjak saya yang buat masuk media-media itu. Iya, gua harus ngecek di mana di latas. Instagram, Facebook. Kadang Pokoknya keywordnya latas pam lah, ada semua. Oh, keyword tinggal Keywordnya ketik tinggal ini tulis lah. latas LATAZFARM latas pam. Mungkin di situ lu bisa lihat di Instagram, YouTube-nya ada kan? Latas pam. YouTube ada latas pam, lu bisa lihat-lihat di situ kalian. Di YouTube edukasi juga lagi. Lo berarti lu bikin edukasi juga di situ. Latas pam. Oke, berarti emang di latas pam nih emang bisa lah semua. Berarti nggak cuman kalangan yang orang tua, lu kalangan anak muda juga, dan nggak perlu bermodal besar berarti kan? Iya. Nggak perlu. Tapi lu modal lu udah gede dulu dari awal sampai sekarang. Lumayan. Ya wajar sih, Gua 3 punya tahun. lahan gitu, punya Iya, lahan bekas 3 apa. tahun. Jadi kan, tapi kan kalau lu punya lahan kan nggak menutup kemungkinan. Tadi kan kata lu bilang, Kan yang lu penting bisa kita menggunakan berkarya gitu, memanfaatkan lahan yang ada. Entah itu dengan cara apapun, nanti kalian konsultasi aja dengan Iya. Kang Apang. Tuh. Oke, sekian podcast dari gua pada malam hari ini. Oke. Thank you banget, Bang. Siap. Sama-sama. Sehat selalu, sukses selalu, makin jaya. Juga buat Dainet Production. Ya. DNP. Keren ini. Videonya bagus banget. Ini apa ya? Kayaknya kurang kopinya ini. Enak soalnya. Boleh, nanti kita setelah podcast ini kita Ngopi lagi ya. Wow. V60 bisa berarti ya selain kopi susu ini. Wah, oke. Mantap pokoknya. ditemenin sama lobster kan. Yo man, ditemanin sama lobsternya gede gini berarti. Oke, berarti segitu aja podcast pada malam hari ini. Belum tahu gua ini series apa, nanti kalian bisa komen buat bantu gua. Oh, seriesnya kalau tentang kayak gini tuh seriesnya ini aja nih Bang gitu kan. Oke, bisa kalian nanti komen di bawah. Jangan lupa kalian selalu ikutin kita dan support kita terus di YouTube kita Dainet Production. Ada TikTok juga, ada Facebook, ada Instagram. Udah ya? Ya udah, gue lupa juga nih. Kayaknya cuma segitu deh. Jangan lupa kalian like kalau suka dengan video ini. Jangan lupa kalian like, subscribe, and comment. Dan juga jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian. Kalau emang video ini memberikan edukasi baik. Ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata gue yang belibet dan kata-kata salah bersama Apang. Mohon dimaafkan. Sekian dari gue Ikuy dan Gua Aulia Azpar Muharamsyah dan terus budidaya sampai kaya. budidaya sampai kaya. Ingat tagline-nya. Budidaya sampai kaya. Oke, thanks.